Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja ya. Mimin punya pantun nih. Masak rendang sampai malam. Selamat datang di Milem, tempatnya merecap film. Kali ini Mimin akan menunjukkan kepada kalian semua sebuah film di mana terdapat flash disk yang dapat menampung seluruh pengetahuan di alam semesta. Kira-kira apa nih judul filmnya? Oke, pada kali ini Mimin akan merecap sebuah film yang berjudul Lucy. Film yang rilis pada tahun 2014 ini disutradarai oleh Luc Besson dan diperankan oleh salah satu aktor ternama yaitu Scarlett Johansson dan juga Morgan Freeman. Film ini bergenre science fiction yang menceritakan bahwa manusia normal hanya dapat menggunakan maksimal 10% kemampuan otaknya. Akan tetapi, terdapat seseorang yang dapat menggunakan hingga 100% kemampuan otaknya. Seperti apakah orang ini? Oke, sebelum ke intronya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan kalian akan terus menikmati video-video dari Milem ini. Oke, sudah kelar promosinya ya. Tidak perlu banyak kebacot, kita langsung mulai ritualnya. Adegan diawali oleh seekor kera purba yang bernama Lucy. Dalam dunia antropologi, Lucy adalah fosil kera yang berusia sekitar 10 juta tahun yang lalu. Lucy juga merupakan tokoh dalam teori Lucy Darwin bahwa Lucy merupakan evolusi dari manusia dan bisa dianggap sebagai nenek moyang manusia. Adegan berpindah di tengah ramai kota Taipei. Terdapat cewek cantik yang bernama Lucy. Dia sedang berbincang dengan teman prianya yang bernama Richard. Di dalam perbincangannya, Richard sedang meminta bantuan kepada Lucy. Richard yang meminta tolong untuk mengantarkan sebuah koper kepada seseorang yang bernama Mr. Zhang, yang orang tersebut berada di dalam gedung. Namun, Lucy menolak meskipun telah dibujuk berkali-kali. Hingga akhirnya, Richard memborgol tangan Lucy bersama koper tersebut, supaya mau tidak mau Lucy harus mengantarkannya ke dalam gedung tersebut. Saat Lucy sudah berada di resepsionis, Lucy meminta untuk bertemu dengan Mr. Zhang dan memberitahu kepada resepsionis bahwa dia hanya disuruh oleh Richard. Tidak lama kemudian, muncullah segerombolan pria seperti bodyguard yang mulai menghampiri Lucy. Namun, secara tiba-tiba, Richard yang sedang melihat dan menunggu dari luar ditembak oleh orang tak dikenal dan membuat Lucy panik. Lalu kemudian, Lucy dibawa secara paksa oleh segerombolan pria tersebut menuju ruangan untuk menemui Mr. Zhang. Saat baru masuk di ruangannya, terlihat sebuah kaki manusia yang sudah berlumuran darah dan sudah tergeletak di balik sudut ruangan. Dan ternyata itu adalah perbuatan Mr. Zhang. Setelah membersihkan tangannya dari darah, Mr. Zhang memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Lucy ke tempat duduk. Setelah berhadapan langsung dengan Mr. Zhang, Lucy ditanya tentang koper tersebut. Berhubung Lucy tidak tahu menahu, Lucy panik dan bingung. Akhirnya Mr. Zhang menuliskan sebuah kode yang digunakan untuk membuka koper tersebut. Setelah menulis kode tersebut, Mr. Zhang lalu sembunyi di balik dinding dan anak buahnya mengenakan semacam tameng seperti yang digunakan oleh polisi-polisi saat penghalang demo. Yang seakan-akan koper tersebut berisikan sebuah bom yang siap meledak kapan saja. Hal itu dikarenakan Mr. Zhang takut bahwa koper tersebut bukan berisi barangnya, namun berisi bom. Kemudian Lucy secara perlahan membuka kopernya. Saat dibuka, koper tersebut berisi 4 kantong serbuk berwarna biru di dalamnya. Dan ternyata itu benda adalah narkoba jenis baru.
Lalu anak buahnya membawa seseorang pecandu untuk menguji narkoba tersebut. Tidak lama kemudian, saat baru saja orang tersebut menghirupnya, narkobanya langsung bereaksi dan dia ketawa hahihi sambil menatap Lucy. Secara tiba-tiba, Mr. Zhang langsung menembak pecandu tersebut hingga tewas di tempat. Kemudian Mr. Zhang memberikan pekerjaan kepada Lucy. Entah pekerjaan seperti apa itu. Adegan pun langsung berpindah kepada seseorang agak tua yang sedang berbicara di depan banyak orang. Dia adalah Profesor Norman. Pada pembicaraan tersebut, Profesor Norman menjelaskan tentang kemampuan otak manusia, bahwa kita sebagai manusia hanya dapat menggunakan potensi sebesar 10% dari kapasitas otak. Dan di muka bumi ini hanya ada satu makhluk yang bisa menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu lumba-lumba. Singkat cerita, adegan kembali ke Lucy, di mana Lucy baru bangun dari pingsannya dan sudah menemui perutnya berdarah. Tidak lama kemudian, Lucy dibawa ke hadapan Mr. Zhang oleh anak buahnya. Setelah itu, datang seorang pria berkulit putih. Pria tersebut menjelaskan bahwa perut yang berdarah tadi adalah bekas luka bedahan, yang di dalam perutnya sudah ditaruh sekantong narkoba jenis baru tadi, untuk diselundupkan dan diedarkan di kawasan Eropa. Tidak lama kemudian, muncullah 3 pria yang bernasib sama seperti Lucy. Namun bedanya mereka menginginkan pekerjaan ini karena bayarannya yang sangat menggiurkan. Sedangkan Lucy sendiri terpaksa. Singkat cerita, Lucy sudah ada di sebuah ruangan dan ada 2 pria yang ada di hadapannya sedang merantai kedua tangan Lucy. Salah satu pria tersebut terlihat seperti tertarik kepada Lucy dan nampaknya dia bergairah melihatnya. Hingga dia menggerayangi gunungnya si Lucy. Perilaku tersebut membuat Lucy risih dan melawan, sehingga pria tersebut marah dan menggampar Lucy, hingga Lucy tersungkur. Lalu pria tersebut menendang perut Lucy yang mengakibatkan jahitan yang awalnya rapat telah robek kembali. Dan secara tidak diduga, kantong narkoba yang ada di dalam perut Lucy bocor, yang mengakibatkan narkoba tersebut bereaksi bersama sel-sel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Lucy kejang dan lama-lama tubuh Lucy melayang seperti merayap di tembok hingga atap. Di sini, narkoba jenis baru tersebut sudah menyebar hingga otaknya dan secara kebetulan membuat Lucy dapat mengakses 20% kapasitas otaknya. Lalu, adegan berpindah kepada Profesor Norman, di mana Profesor Norman menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otaknya, maka orang tersebut dapat mempunyai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Saat memasuki 40%, seseorang tidak hanya mampu mengendalikan diri sendiri, akan tetapi juga mampu mengendalikan tubuh orang lain seperti telekinesis. Setelah itu, ada seseorang mahasiswa yang bertanya, "Prof, gimana kalau manusia dapat mengakses 100% kapasitas otaknya?" Lalu Profesor Norman menjawab, I have no idea. Adegan berpindah lagi ke Lucy yang sudah mengakses 20% kapasitas otaknya, di mana dia sudah memiliki akses dan kendali terhadap tubuhnya. Hal tersebut diyakinkan saat bola matanya yang berubah berwarna biru, kemudian berubah menjadi normal kembali. Lucy pun langsung mengambil kursi di sampingnya dan duduk tegap dengan wajah yang sangat tenang. Tidak lama kemudian, salah satu pria tadi masuk. Lucy pun melebarkan kakinya seakan-akan dia menggodanya. Pria tersebut pun menghampiri Lucy. Pada saat tangan akan menyentuh paha Lucy, kaki Lucy langsung menjepit tangannya, lalu men-smackdown hingga pria itu pingsan. Lucy langsung meraih pistol yang ditaruh pria tadi di meja. Kemudian Lucy keluar dari ruangan tersebut dan di sana sudah ada 4 orang yang sedang bermain gaplek. Gaplek itu ya semacam remi atau kartu. Tanpa berpikir panjang,
Lucy langsung menembak ke 4 pria tersebut dan hebatnya tepat sasaran semua. Namun, Lucy sempat tertembak di bagian bahu kanannya. Akan tetapi, Lucy seperti tidak merasakan sakit. Lucy langsung duduk di meja dan memakan makanan yang ada di meja tersebut, dan juga mengeluarkan peluru di bahu kanannya tanpa merasakan sakit. Kemudian, Lucy keluar dan meminta kepada seorang supir taksi untuk mengantarkannya ke hospital terdekat. Sesampai di hospital, dengan santainya Lucy berjalan dan membawa pistol di tangannya. Lucy pun masuk ke ruangan operasi yang di dalamnya masih ada dokter yang sedang melakukan operasi kepada pasien yang mengidap tumor. Lucy sejenak melihat layar monitor. Lalu Lucy menembak pasien tersebut dan berkata bahwa orang tersebut sudah tidak bisa diselamatkan, dikarenakan tumornya sudah menyerang kulit otak dan sisi kanan tulang belakang. Lucy kemudian meminta dokter untuk membedah perutnya dan mengambil narkoba di perutnya. Di saat bersamaan, Lucy menelpon mamanya dan mengatakan apa yang dirasakan saat ini, bahwa dia dapat merasakan semuanya, mengingat semuanya, dan sampai-sampai dia juga bisa mengingat saat dirinya masih dalam kandungan. Singkat cerita, dokter pun telah berhasil mengeluarkan narkoba tersebut. Setelah itu, Lucy keluar dari hospital dan di saat keluar, Lucy dapat melihat pohon hingga melihat sirkulasi pertumbuhan di dalam pohon tersebut dan melihat akar-akar yang tumbuh jauh di dalam tanah dengan sangat jelas. Singkat cerita, Lucy kembali ke gedung tempat Mr. Zhang, lalu membantai anak buahnya dengan begitu mudah. Mr. Zhang yang sedang skincarean di ruangannya tiba-tiba dikagetkan saat Lucy menancapkan pisau di kedua tangannya. Setelah itu, Lucy bertanya, "Di mana ketiga narkoba yang lain?" Mr. Zhang yang sudah merasakan kesakitan tidak dapat berkata sepatah kata pun. Dengan akses 20% otaknya, Lucy menempelkan jari di kepala Mr. Zhang untuk mengakses ingatan yang tersimpan di syaraf otak Mr. Zhang. Setelah tahu semua lokasinya, Lucy pun pergi dari sana dan meninggalkan Mr. Zhang dengan kondisi tangannya masih tertancap pisau. Lucy kemudian pergi ke tempat sahabatnya untuk meminjam sebuah laptop guna untuk mencari seseorang yang paham dengan permasalahan otak, dan ketemulah Profesor Norman. Lucy pun menghubungi telepon Profesor Norman. Lucy mengatakan bahwa dirinya telah membaca semua riset yang dilakukan Profesor Norman, dan Lucy juga menganggap bahwa Profesor Norman adalah orang yang cocok untuk menangani kasus yang Lucy alami sekarang. Profesor Norman yang menganggap omongan Lucy tersebut adalah sebuah lelucon, kemudian Lucy menunjukkan kemampuannya dengan cara menampakkan wajahnya di layar televisi tempat Profesor Norman berada. Lalu, Lucy tanpa basa-basi mengatakan semuanya, dan bahwa Lucy sedang proses menjangkau 100% kapasitas otaknya. Dan di saat ini, baru menjangkau sekitar 28% kapasitas otaknya. Profesor Norman yang terkejut lalu bertanya, apa yang bisa dilakukan Lucy saat menjangkau 28% kapasitas otaknya tersebut? Lalu Lucy menjawab jika dirinya bisa mengendalikan tubuh dan otaknya, dan juga mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain serta bisa mengendalikan gelombang listrik, elektromagnetik, dan masih banyak lagi. Dan Lucy langsung membuktikan perkataan tersebut dengan cara memunculkan dirinya ke semua alat elektronik yang ada di rumah Profesor Norman. Lucy juga mengatakan bahwa Lucy sudah tidak bisa merasakan rasa sakit, takut, dan keinginan. Seolah-olah ciri-ciri manusia pada dirinya sudah pudar. Semua pengetahuan seolah-olah membanjiri kepalanya. Lalu Lucy bertanya, apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan ini? Lalu Profesor Norman menjawab, tujuan dasar hidup dari awal kehidupan adalah mewariskan. Mewariskan apa yang dipelajari dan tidak ada tujuan yang lebih tinggi dari itu. Maka, jika kau bertanya apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan itu, maka wariskanlah.
Lalu terakhir, Lucy mengatakan bahwa dia akan menemui Profesor Norman dalam waktu 12 jam. Saat Lucy akan pamit dari tempat tersebut, Lucy berpesan kepada temannya untuk mengubah gaya hidupnya, karena salah satu ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, dan Lucy memberikan resep agar temannya bisa sehat kembali. Singkat cerita, adegan berubah di bandara saat Lucy berencana pergi ke Paris. Untuk menutupi identitasnya karena kasus penembakan di rumah sakit tersebut, Lucy merubah rambutnya menjadi hitam lurus. Kemudian, Lucy menelpon pihak kepolisian Paris yang akhirnya dihubungkan ke salah satu anggota polisi yang bernama Del Rio. Lalu Lucy bertanya, siapa yang mempunyai wewenang di kantor tersebut? Del Rio dengan santainya mengatakan, aku yang berwenang di sini, dan mari kita mulai menyebutkan siapa nama Nona. Tak ingin membuang waktu, Lucy menyuruh Del Rio turun dari meja dan langsung mengambil pena yang berada di sampingnya. Sontak, hal itu membuat Del Rio terkejut, seolah-olah dirinya sedang diperhatikan oleh CCTV. Namun saat dilihat, tidak ada. Lucy langsung menyebutkan identitas ketiga orang yang membawa narkoba tersebut dan mengirim foto mereka di komputer Del Rio. Lucy menyuruh Del Rio untuk menangkap mereka dan mengamankan narkobanya. Lalu di saat Lucy sedang teleponan dengan Del Rio, tiba-tiba ada seekor anjing yang mencium aroma-aroma tersangka terhadap Lucy. Tapi dengan sekali tatap, anjing tersebut langsung dibuat takluk. Singkat cerita, Lucy sudah berada di dalam pesawat. Dengan 2 buah laptop di kedua tangannya, Lucy mengakses seluruh pengetahuan di dunia dalam sekejap. Alhasil, sekarang di kepalanya sudah berisikan semua pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu, hal mengejutkan pun terjadi, di mana Lucy tiba-tiba batuk dan giginya rontok, kemudian disusul dengan terkikisnya sedikit demi sedikit sel-sel kulitnya. Seketika, dia teringat riset dari Profesor Norman yang membahas tentang keabadian. Yang intinya, jika habitat tidak mendukung, maka suatu sel akan mengelola dirinya sendiri dan memilih keabadian. Dan saat ini, Lucy berada pada 40% kapasitas otaknya. Lucy yang panik langsung masuk ke toilet. Tapi kondisinya semakin parah. Lucy pun memutuskan untuk menelan zat yang tersisa di kantong tersebut, hingga dirinya tidak sadarkan diri. Tiba di Paris, Lucy pun dirawat di sebuah rumah sakit. Lalu adegan berpindah ke Del Rio yang berhasil menangkap ketiga penyelundup tersebut. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit tempat di mana Lucy dirawat. Saat Lucy siuman, Del Rio and the gang sudah mengepung dirinya di sebuah lorong. Tak perlu waktu lama, orang-orang tersebut dibuat tak sadarkan diri dan menyisakan si Del Rio seorang. Lucy meminta Del Rio menunjukkan di mana para penyelundup tersebut dan narkoba itu disimpan. Saat berada di mobil, Lucy mampu melihat sinyal dan gelombang elektromagnetik dari semua alat komunikasi di dunia. Hal itu membuat dirinya mengetahui rencana Mr. Zhang yang akan mengambil narkoba tersebut dari para polisi. Untuk mempersingkat waktu, Lucy mengambil alih kemudi. Del Rio yang tidak mau terpaksa harus mau, karena ya gitulah. Lucy yang tidak pernah mengemudi dan tidak pernah belajar mengemudi tiba-tiba sangat mahir menyetir sampai-sampai membuat kendaraan lain jungkir balik dibuatnya. Di sisi lain, anak buah Mr. Zhang sudah tiba duluan di lokasi narkoba tersebut. Dan mereka pun mensabotase rumah sakit tersebut dengan membunuh para polisi dan membedah para penyelundup untuk mengambil narkobanya. Tidak lama, Lucy pun sudah berada di sana. Anak buah Mr. Zhang pun langsung mengepungnya. Di saat bersamaan, Lucy sudah mencapai 60% kapasitas otaknya. Itu membuatnya mampu menggerakkan benda dan tubuh orang lain, sehingga akan melakukan apapun sesuai keinginannya. Lucy pun mengambil koper yang berisi narkoba tersebut dan langsung meninggalkannya. Del Rio yang melihat kemampuan Lucy, maka dia berkata jika dia ragu akan bisa membantunya. Lucy
langsung menghampiri Del Rio dan menciumnya, serta berkata bahwa Del Rio bisa membantunya sebagai pengingat. Singkat cerita, mereka pun pergi dari sana untuk pergi ke sebuah universitas untuk bertemu dengan Profesor Norman. Ternyata Mr. Zhang yang berada di luar sempat melihat Lucy di mobil, lalu dia pun mengikuti kemana Lucy pergi. Di sisi lain, Profesor Norman tengah bersama rekan-rekannya untuk menyambut kedatangan Lucy. Saat Lucy tiba, dia langsung diperkenalkan kepada satu persatu rekannya. Namun, Lucy sudah mengetahui mereka semua dan tidak perlu ada sesi perkenalan. Namun, salah satu rekan Profesor Norman tersebut mengatakan ingin melihat kemampuan Lucy secara langsung. Lucy pun langsung memegang pundaknya dan mengatakan tentang masa lalunya, yang dimana anaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan Lucy juga menyebutkan secara detail saat kejadian tersebut terjadi. Orang tersebut langsung terlihat sedih dan mereka semua pun langsung percaya. Di luar, Mr. Zhang dan anak buahnya tengah bersiap-siap untuk menyergap Lucy dengan segala macam persenjataan. Di sisi lain, Lucy sedang menjelaskan perihal apa yang dialami tubuhnya saat ini. Lucy mengatakan sel-sel dalam tubuhnya saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga bisa membentuk sebuah materi. Dia pun mendemonstrasikan dengan merubah bentuk tangannya menjadi beberapa variasi, dan mengubah sebuah pulpen menjadi sebuah objek yang lain. Lucy pun meminta ke Profesor Norman untuk memasukkan sisa zat biru yang ada dengan tujuan untuk mengoptimalkan kapasitas otaknya hingga 100%. Mereka pun mencairkan zat biru tersebut, lalu menginfuskan ke tubuh Lucy. Di sisi lain, Mr. Zhang and the gang mulai masuk dan membantai semua orang yang ada di sana. Del Rio beserta keamanan kampus yang tersisa mencoba menahan sebisa mungkin. Adegan kembali ke Lucy. Saat semua zat biru sudah diserap dan menyebar ke sel tubuh Lucy, kemudian keluar cahaya dan mulutnya yang menandakan bahwa Lucy sudah mencapai 90% kapasitas otaknya. Lalu muncul zat hitam yang muncul dari tubuh Lucy dan menjalar ke komputer dan semua alat yang ada di ruangan tersebut. Seketika, ruangan tersebut berubah menjadi putih polos. Zat hitam pun berkumpul dan sedang membentuk sebuah objek yang besar yang cukup aneh. Lalu, rekan Profesor Norman pun bertanya apa yang Lucy lakukan. Lalu Profesor Norman menjawab, Lucy sepertinya sedang membuat sebuah komputer generasi baru. Di sisi lain, geng Mr. Zhang dan Del Rio masih tembak-tembakan. Dan di satu titik, anak buah Mr. Zhang yang berhasil melepaskan roket launcher ke arah ruangan Lucy. Lucy yang ada di dalam, saat meledak langsung terhempas ke Menara Eiffel. Ternyata, komputer tersebut mampu menjangkau seluruh alam semesta, mengakses setiap penjuru dunia, mengatur waktu, dan bahkan bisa pergi ke masa lalu. Dan benar saja, Lucy memundurkan waktu sampai zaman dinosaurus. Dan di suatu titik, kita akan diperlihatkan pertemuan pertama antara Lucy manusia dan Lucy kera pertama yang kita bisa lihat di awal film tadi. Setelah itu, Lucy mengakses alam semesta dan mengundurkan waktu, sehingga dia dapat melihat bagaimana awal penciptaan alam semesta dimulai. Di saat bersamaan, Mr. Zhang sedang berada di belakang Lucy, sambil menodong Lucy pakai pistolnya. Dan saat Mr. Zhang menembak pistolnya, Lucy seketika lenyap. Yang tersisa di sana hanya pakaian dan pakaian dalamnya. Tidak lama setelah itu, Del Rio muncul lalu menembak Mr. Zhang hingga tewas. Tiba-tiba, komputer bergerak dan memunculkan sebuah benda dan itu ternyata sebuah flash disk yang menyimpan keseluruhan pengetahuan alam semesta yang sudah dikumpulkan oleh Lucy tadi. Kemudian Del Rio bertanya, "Di mana Lucy?" Tiba-tiba ponselnya berdering. Saat dibuka ada sebuah teks bertuliskan, "Aku ada di mana-mana." Del Rio pun bingung apa yang terjadi. Profesor Norman pun terdiam dan tersenyum karena mungkin sudah paham akan hal ini. Dan film pun tamat.
Aduh, kenapa endingnya seperti itu, Bambang? Aduh, udahlah.